Shalom para pemirsa Bahana Channel dimanapun berada saat ini. Bersyukur sekali kalau kita bisa berjumpa dalam ruang yang sangat khusus ini. Ini adalah program baru dari Bahana Channel dalam ruang Karena Dia. Berharap dari program Karena Dia ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi, juga bisa memberikan nilai-nilai kepada pemirsa dimanapun. Nah, program ini adalah program yang santai, yang sifatnya informal. Jadi nanti saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya akan bisa memberikan banyak insight, banyak wawasan, maupun banyak kisah-kisah yang dibagikan dari narasumber yang kami hadirkan. Nah, kiranya program ini bisa sekali lagi memberi berkat buat para pemirsa. Nah, untuk tayangan yang perdana ini secara khusus kami menghadirkan seorang narasumber yang tentu mungkin saudara-saudara sudah banyak yang mengetahui beliau. Siapakah beliau ini? Beliau seorang hamba Tuhan yang pelayanannya saya lihat luar biasa. Bukan hanya melayani dan menjadi berkat di daerahnya atau di negeri ini, di Indonesia, tapi juga bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Banyak negara sudah dijelajahi oleh narasumber kita ini. Dan yang luar biasa yang saya amati, beliau ini juga masuk ke negeri-negeri yang jarang dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Nanti kita bisa banyak mendengar kisah-kisah kehidupan ini. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan berkenalan, ya, akan kita hadirkan narasumber kita ini, yaitu Pastor Samuel Saputra yang biasa saya memanggilnya Kosem. Shalom, Kosem. Shalom, Kohar dan Bahana Channel TV yang keren ini. Wah, terhormat sekali hari ini bisa pertama kali jadi yang sulung nih ya hari ini. Yang sulung, wah, betul. Iya. Dan tentunya semua karena Dia ya. Amin. Semua hanya karena Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Oleh Dia dan bagi Dia. Sehat kok, Sam? Iya, sehat semua. Wah, sehat. Bersyukur semuanya baik dan sehat-sehat. Ya, tentunya sehat adalah sebuah pilihan manusia. Iya. Ya, ini kita sehat adalah sebuah gaya hidup yang harus dikembangkan tentunya. Amin, amin. Ya. Ya, baik Kosam, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Iya, kita nyantai. Iya. Karena sudah terlalu sering kalau dalam suasana ibadah formal, ini kita ruangnya ruang yang santai begitu, jadi bisa enak ngobrolnya. Nah, Kosem, tentu dalam kehidupan dan pelayanan Kosem selama ini sekian puluh tahun mungkin ya, saya nggak tahu persisnya berapa lama, ada banyak hal yang sudah Kosem jalani bersama keluarga tentunya, menjadi blessing, menjadi berkat bagi banyak gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah, di berbagai tempat, bahkan di bangsa-bangsa. Tetapi mungkin ya, belum banyak orang yang tahu sebenarnya sosok seorang Samuel Saputra itu kayak apa sih awalnya. Nah, ini saya ini saya mau bertanya nih Kosem. Mungkin Kosem bisa menceritakan secara singkat bagaimana latar belakang keluarga Kosem dan awal mula Kosem bertobat sampai mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana? Silakan Kosem. Iya. Wah, ini cerita 39 tahun ini. 39 dipadatkan dalam waktu 20 menit kira-kira. Tapi anyway, ini bulan Februari ini tahun ke-37, nggak kerasa luar biasa banget. 37 tahun lalu Tuhan panggil saya ya. 37 tahun lalu, di tahun 84 bulan Februari ini. Tuhan panggil saya full meninggalkan pekerjaan di Jakarta waktu itu dan panggil saya untuk pergi ke sekolah Alkitab di Ungaran
di Jawa Tengah. Itu tahun 84 bulan Februari ini. Jadi tahun 2021 ini tahun ke-37 melayani Tuhan. Wow banget. Kalau flashback melihat ke belakang, ya semua karena dia ya. Siapalah saya ini? Siapalah Samuel Saputra ini yang cuma tamat SD sekolahnya. Sekolah formal cuma tamat SD aja karena terlalu miskin keluarga untuk bisa lanjutkan sekolah. Dari keluarga yang berantakan juga, broken home, keluarga cerai, papa mama saya cerai, usia 50 hari saya harus sudah pisah dengan papa, dengan cici, kemudian dengan kakak nomor 1, kemudian dengan saudara kembar sendiri, harus pisah dengan mereka. Papa Konghucu, mama Buddha jadi sama sekali nggak ada background latar belakang Kristen. Masa kecil Kosem di mana? Jadi, wah itu luar biasa. Lahir di Jakarta. Jakarta. Lahirnya di Jakarta, tapi waktu papa mama cerai, mama bawa saya sendiri ke desa kecil di Kabupaten Kerawang. Ini lagi kebanjiran, Lek. Kerawang, Rengas Dengklok ini lagi dilanda banjir nih. Minggu lalu saya ke sana mau masuk ke Rengas Dengklok bawa bantuan buat korban banjir di sana, tapi nggak bisa masuk karena terputus jalan masuk ke Rengas Dengkloknya dari Tanjung Pura itu. Jadi saya titipkan anak rohani untuk bawa bantuan ke Rengas Dengklok. Jadi Rengas Dengklok ini kota kecil, kota yang bersejarah itu. Ya 40 menit dari Kerawang kira-kira. Di sanalah saya dibesarkan sama nenek yang orang Sunda asli, Muslim, kemudian kakek yang Chinese dan Buddha ya. Gitu. Jadi betul-betul kalau melihat ke belakang karena dia aja saya bisa 37 tahun hari ini ada, hidup, memberi seluruhnya buat Tuhan, dan keliling dunia oleh anugerah Tuhan sampai semua benua. Tuhan sudah bawa saya untuk bawa kabar baik ke bangsa-bangsa ya, bukan orang-orang Indonesia tapi orang-orang asli di berbagai negara, di mana Tuhan kasih anugerah betul kok. Bisa khotbah dalam bahasa Inggris, bisa bicara dalam level internasional bersama pemimpin-pemimpin internasional di kalangan ya rohaniawan di berbagai negara. Nah, kalau melihat sekali lagi, ini tema ini keren banget, apa namanya, karena dia, oleh dia, bagi dia. Jadi saya saksi hidupnya. Kalau saya bisa ada 37 tahun melayani karena dia. Karena dia. Kalau bukan karena dia nggak mungkin. Nggak mungkin. Dahsyat ya. Iya, menarik sahabat Bana. Jadi kita bisa melihat sedikit latar belakang dari seorang Samuel Saputra. Kalau kita mengenal beliau mungkin ya sekarang sebagai hamba Tuhan, pembicara, pengkhotbah, ya, penyampai firman yang diurapi dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi kita mendengar hari ini ternyata latar belakang Kosem ini tadi diceritakan bahwa hanya pendidikannya secara formal tamat SD. Luar biasa Kosem. Iya, biasanya seorang anak yang lulusan atau hanya tamat SD mungkin berpikir, waduh, masa depanku bagaimana? Ya, pendidikanku cuma cetek, ya, lalu mereka mungkin hopeless. Tetapi di sini ada inspirator ini, seorang yang lulusan SD tapi bisa luar biasa dalam kehidupan dan pelayanan dipakai Tuhan. Tadi Kosem cerita semua benua sudah dikunjungi ya, termasuk Afrika. Nigeria, Lagos ya. Pada umumnya yang saya sempat sampai sampai ke Eropa Timur. Pada umumnya kan saya tahu dari hamba-hamba Tuhan yang juga sering pelayanan ke luar negeri, ya mengunjungi benua ya, Australia, Amerika, Asia, Eropa. Tapi yang menyentuh Afrika itu mungkin baru bisa dihitung jari nih. Salah satunya Kosem nih, luar biasa. Kosem, ini menarik ya. Kalau kita jujur, banyak juga hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah yang dari Indonesia pelayanan ke luar negeri, ya entah ke bangsa-bangsa yang ada di Asia, di Amerika atau di Eropa dan yang lain-lain itu, ya mereka pelayanan di sana, tetapi berkhotbah mungkin dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu pada umumnya demikian.
Tetapi Kosem ini saya lihat seorang yang betul-betul begitu fasih dalam berbahasa Inggris, baik secara aktif maupun aktif. Kosem yang menjadi penerjemah waktu Suzette Heting datang ke Indonesia. Lalu beberapa kali kita melihat Kosem menjadi penerjemah Peter Youngren waktu KKR kesembuhan di Papua beberapa waktu yang lalu, mungkin berapa kali saya Kosem tidak persis. Dan juga Kosem berbicara di forum-forum di luar negeri dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya mau tahu Kosem, bagaimana seorang lulusan yang cuma lulusan SD bahasa Inggrisnya bisa jago seperti itu? Kosem bisa cerita ya? Wah. Iya, banyak orang minta tumpang tangan buat mereka supaya mereka langsung bisa bahasa Inggris. Itu ya. Iya. Enggak, anyway, itu Tuhan banget sekali lagi ya. Kalau bicara tentang ya dikatakan dalam 1 Korintus 2, Tuhan memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Tuhan pakai orang-orang yang hina mempermalukan orang yang mulia. Ya, ini saya adalah contohnya lah begitu ya. Contoh jadi waktu kecil tentunya saya nggak punya mimpi untuk melakukan apa yang saya lakukan, bisa bahasa Inggris, bisa keliling dunia, nggak pernah mimpi kok, harus betul-betul ya melampaui apa yang saya pernah pikirkan dan impikan ya. Jadi waktu saya bertobat juga pertama ya tahun 82 kan, saya bertobatnya di gereja Pantai Costa di Cawang di Jakarta Timur karena dibawa seorang teman ke gereja. Setelah berulang-ulang bujuk saya, itu pun saya bawa jimat-jimat saya, ya semuanya ilmu kegelapan saya bawa, cuma ingin tahu bedanya apa sih gereja dengan itu. Jadi sampai akhirnya saya mengalami pengalaman rohani, ya mendengar suara Tuhan yang berkata, aku mengasihi kamu, aku mati buat kamu. Dan itu buat saya luar biasa banget. Jadi waktu saya menyerahkan diri tahun 82 untuk jadi murid Tuhan Yesus, jadi pengikut Tuhan Yesus, nggak pernah mimpi. Jadi hamba Tuhan seperti sekarang nggak pernah mimpi. Ya, sampai kemudian ini kuncinya di sini. Kenapa saya kira Tuhan kasih anugerah saya bisa bahasa Inggris cuma tamat SD ini? Karena berkaitan dengan panggilan Tuhan. Gitu. Ya, kuncinya berkaitan dengan panggilan. Jadi waktu Tuhan, jadi waktu Tuhan bilang lepas kerjaan kamu, aku mau pakai kamu untuk membawa kabar baik ke seluruh dunia, dan itu banyak nubuatan-nubuatan yang bilang kamu akan keliling dunia. Ya, saya mempercayai itu walaupun nggak tahu gimana caranya keliling dunia, pakai bahasa apa. Ya, Tuhan tahu bahwa keliling dunia harus pakai bahasa Inggris. Jadi, nah itu yang kemudian Tuhan buat mujizat itu tahun 85 ya, tahun 85 awal. Saya di Manado waktu itu bersama dengan ibu rohani saya. Dan Tuhan secara luar biasa kasih anugerah saya bisa menerjemahkan ketika dia berkhotbah dalam bahasa Inggris, dan saya nggak pernah sekolah bahasa Inggris, ya cuman punya Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang saya dikasih hadiah, ya. Tapi sekali lagi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih anugerah itu betul-betul sehingga saya bisa cepat belajar bahasa Inggris, bisa ngerti bahasa Inggris, dan nggak lepas tentunya itu supranatural. Nah itu ceritanya. Ketika saya cerita kesaksian bagaimana Tuhan kasih kemampuan bahasa Inggris, menerjemahkan dan bahkan khotbah dalam bahasa Inggris, banyak orang minta saya tumpang tangan buat mereka supaya mereka bisa punya karunia berbahasa Inggris seperti saya. Ya, saya bilang bahwa kalau saya bisa lakukan itu, saya akan jadi orang kaya. Nanti kursus-kursus bahasa Inggris pada mati semua nanti. Iya, jadi tapi itu berkaitan dengan panggilan, karena waktu Tuhan suruh saya lepas kerjaan melayani Tuhan tahun 84, Tuhan berkata bahwa aku yang panggil, aku yang akan lengkapi kamu. Aku yang panggil, aku yang akan lengkapi dan siapkan apa yang kau perlukan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya kira bahasa Inggris salah satu provision dari Tuhan, ya, perlengkapan yang Tuhan berikan. Karena memang Tuhan punya panggilan saya untuk bawa kabar baik, jadi suara bagi bangsa-bangsa, begitu. Dan Tuhan tahu bahwa itu dibutuhkan bahasa Inggris untuk saya lakukan itu. Wow, dahsyat, luar biasa. Jadi balik lagi karena dia betul-betul. Wah, ini sharing yang sangat memberkati sahabat Bahana dimanapun. Ya, jadi Kosem tadi sudah sampaikan
kuncinya adalah pada panggilan. Ketika seseorang menerima dan menanggapi secara positif panggilan dari Tuhan yang diterimanya, maka Tuhan pasti memperlengkapi yang bersangkutan. Dan ini saksi hidup dari seorang yang hanya lulusan SD, tapi diperlengkapi Tuhan secara luar biasa dengan kemampuan berbahasa Inggris, sehingga Kosem ini bisa melayani Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Wah, senang sekali Kosem untuk mendengar kisah ini, menarik sekali. Nah, kiranya ini juga bisa menjadi pemicu dan cambuk bagi siapapun dimanapun yang menyaksikan program ini, ya, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang percaya yang dipanggil, dipilih dan dikasihi ya, tentunya. Ya, jadi betul-betul Kosem merasakan semua karena Dia, karena Yesus Kristus yang memanggil dan dengan setia melayani dan diperlengkapi secara luar biasa. Nah, Kosem, ini ada satu hal yang saya ketahui juga dan ingin saya tanyakan kepada Kosem. Nah, tentunya sahabat Bahana, kita mengenal ya salah satu lagu rohani atau salah satu lagu doa yang mungkin sudah sering kita nyanyikan di gereja-gereja yang saya tahu banyak lagu ini dinyanyikan, yaitu lagu yang berjudul Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Pemirsa dan sahabat Bahana tentu mengenal lagu ini ya. Kira-kira lagunya seperti ini. Maafkan suara saya yang tidak bagus ini, tapi saya ingin menyanyikannya sebentar. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ya, kita tentu sudah mengenal lagu ini ya. Untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, bisa silakan Kosem terus menyanyikan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya, sahabat Bahana tentu sudah mengenal lagu ini dengan baik. Tetapi sekali lagi barangkali tidak atau belum banyak yang tahu siapakah yang mengubah lagu ini atau yang membuat lagu ini. Ternyata lagu ini dibuat atau digubah oleh Pastor Samuel Saputra. Kosem, betul ya Kosem? Lagu ini memberkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Nah, saya mau tanya Kosem, bagaimana latar belakang atau kisah apa yang ada di balik lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini ini, dan bagaimana Kosem mendapat inspirasi saat membuat lagu ini? Silakan Kosem bercerita. Iya. Tahun 90, tahun 90 saya pelayanan ke Norwegia. Ya, salah satu negara Skandinavia. Gitu. Jadi, dan itu bulan-bulan April, Mei, Paskah ke arah Pentakosta, hari perayaan Pentakosta. Saya ingat betul itu ada di kota kecil namanya Lyngdal. Ya, Lyngdal. Nah, Norwegia ini negara yang mayoritas Protestannya Protestan Luther ya, Lutheran ya, gitu. Dia punya ini kuat sekali Ortodok Luthernya. Jadi di kota ini juga sama, gitu. Sedikit gereja-gereja Pentakosta. Cuman saya diundang ke gereja Pentakosta, ada KKR beberapa malam begitu. Satu kota di kota kecil ini namanya Lyngdal ini. Dan suatu malam Roh Kudus lawat luar biasa. Ini anak-anak muda gabungan begitu. Mungkin sekitar 300-an orang gitu, anak muda, umum orang tua juga. Jadi dalam worship begitu ada penglihatan yang Tuhan berikan. Ada lidah-lidah api turun dalam ruangan itu. Itu yang saya lihat. Jadi saya tahu betul bahwa lewat penglihatan itu Tuhan berkata, aku mau curahkan rohku, aku mau curahkan Roh Kudus, aku mau curahkan lidah-lidah api di tempat ini. Jadi saya khotbah, diterjemahkan ke bahasa Norway, dari bahasa Inggris ke bahasa Norwegia. Dan luar biasa sekali. Belum selesai khotbah, orang-orang sudah teriak-teriak, dipenuhi Roh Kudus, mulai bicara dalam bahasa yang baru. Mereka, powerful, orang pada rebah, nggak disentuh, ya, dilawat Tuhan secara luar biasa. Dan pulang dari KKR malam hari itu di Norwegia, saya tinggal di rumah salah satu
hamba Tuhan, dan saya pinjam gitar, saya naik ke kamar, dan saya mulai main gitar, dan saya mulai worship, dan saya mulai nyembah, dan kemudian lahirlah lagu ini. Dari pengalaman lawatan Roh Kudus di kota kecil di Norwegia inilah lahir lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini itu. Iya, jadi itu history di balik lagu ini. Gitu. Saya juga nggak menyangka lagu ini kemudian jadi terkenal ya, gitu ya, khususnya di kalangan Pentakosta. Hari-hari Pentakosta biasanya lebih banyak dinyanyikan atau di KKR seperti itu, gitu. Jadi ini berkat saya bukan nggak punya background belajar musik, belajar nyanyi atau menulis lagu, juga nggak pernah kursus, nggak pernah belajar. Tapi itu yang powerful, saya kira. Kuncinya adalah hati seorang penyembah. Ketika kita punya hati seorang penyembah, walaupun ya kunci dasar gitar cuman D, G, A, kemudian C, D, E gitu. Ya, yang penting bisa dipakai buat nyembah Tuhan, itu yang penting. Dan Tuhan bisa kasih anugerah, inspirasi untuk nulis lagu, dan itu sekali lagi balik lagi semua karena Dia, bukan Samuel Saputra secara jasmani ya, tapi semua Dia yang di dalam itu. Wah, luar biasa kisah pengalaman real seorang Samuel Saputra, bagaimana Tuhan memberikan inspirasi sehingga muncul atau lahir lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini yang memberkati banyak umat Tuhan. Saya percaya dari berbagai denominasi juga diberkati lewat kehadiran lagu ini, dan kita tahu bagaimana latar belakang munculnya lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Sekali lagi semua itu hanya karena Dia yang Tuhan nyatakan lewat hambanya ini. Luar biasa. Nah, Coach Sam, ini karena waktu kita juga terbatas dan tidak terlalu bisa lebih lama lagi, tetapi satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, Coach Sam. Ini menarik bahwa pada umumnya seorang yang ingin membuat sebuah biografi atau kisah hidupnya itu ya membuat buku, ya banyak buku biografi yang bisa kita temukan di toko-toko buku di Gramedia, baik dari latar belakang seorang politikus, apakah negarawan atau siapapun membuat biografi, ya. Tetapi saya melihat Coach Sam ini berbeda, ya, membuat kisah hidup dalam buku juga, tetapi bukan dalam bentuk cerita atau kisah biografi yang tertulis seperti itu. Tetapi Coach Sam justru memilih atau membuat kisah hidup yang diterbitkan dalam biokomik, ya. Jadi biokomik. Nah, ini menarik. Kenapa Coach Sam memilih biokomik? Jadi kisah hidup tapi yang yang diceritakan, dimunculkan dalam bentuk komik seperti itu. Apa yang melatar belakangi Coach Sam membuat biokomik? Yang saya catat ada 3 judul yang sudah terbit. Yang pertama yaitu The Calling, kemudian yang kedua The Journey, dan yang ketiga The Journey, ya. The Destiny. Nah, apa yang melatar belakangi Coach Sam akhirnya memunculkan biokomik ini untuk mengisahkan hidup Coach Sam? Iya. Jadi ya sudah banyak sebetulnya ya yang mendengar kesaksian hidup saya, bagaimana tamat SD tapi keliling dunia dipakai Tuhan, bisa bahasa Inggris, mujizat ini yang mendorong saya untuk tulis buku, gitu. Tulis buku tentang kisah hidup saya, biografi hidup saya, karena pasti ini akan menjadi berkat buat mereka di sana yang mungkin juga cuma tamat SD atau mungkin nggak sekolah, keluarga berantakan, miskin, tetapi itu bukan alasan untuk kita kemudian hidup hancur, berantakan, dan nggak jadi berkat ya. Jadi salah satunya adalah Prita Lora. Gitu. Prita Lora ini anak rohani saya. Dia penyiar Metro TV hampir 17 tahun. Dia Prita Lora ini yang sekarang jadi staf di KSP ya, di istana sana. Dan dialah yang mendorong saya. Dia bilang, "Dad, why don't you write the book?" Gitu. Kenapa nggak kamu tulis buku tentang hidupmu? Karena hidupmu luar biasa loh, Dad. Tamat SD, just look apa yang Tuhan kerjakan lewat hidupmu. Ya, pondok penuai, ada sekolah internasional, Destiny, anak-anakmu kuliah di Amerika semuanya, papanya cuma tamat SD, kamu keliling dunia. Dia bilang, itu kisah yang sangat pasti akan jadi inspirasi buat banyak orang-orang di luar sana.
Saya bilang, oh ya mungkin one day, saya bilang saya akan tulis buku, cuman saya ingin tulis sesuatu yang berbeda gitu ya. Nggak mau cuman ya biografi yang biasa-biasa. Akhirnya ketemu dengan satu orang lagi, anak rohani saya, Mike Musika, dia seorang komikus. Iya, akhirnya ngobrol dengan dia dan saya bilang, Mike, terpikir nggak bikin biografi tapi dalam bentuk komik? Dan dia bilang, wah nggak pernah mikir tuh kok. Gimana kalau bisa nggak? Dia bilang, Kosem pengen menulis kisah hidupnya Kosem tapi dalam bentuk komik. Storytellingnya jadi visualisasinya bisa simple, anak kecil pun bisa mengerti, bisa membaca seperti baca komik. Ya kita tahu sekarang nih komik-komik Jepang, komik-komik wah lagi digandrungi banget sama anak-anak ya, karena bahasa generasi sekarang kan bahasa visual. Anak-anak kan bisa menangkap lebih banyak, lebih cepat, lebih melekat ketika mereka melihat daripada mendengar. Generasi sekarang ini generasi yang visual banget. Ya, lebih melihatnya lewat mata mereka. Jadi itu salah satu yang mendasari. Jadi akhirnya kita kumpul lah, Prita Laura, saya dengan Mike Musika, dan akhirnya kita ngobrol. Akhirnya kita sepakat. Ya, saya mulai tuliskan, dan kemudian Prita Laura ini yang melakukan editing buat saya. Luar biasa sekali penggalan-penggalan kisahnya. Ya, sehingga menjadi 3 itu. Dan kemudian Mike Musika yang memberikan ilustrasi dalam bentuk komik. Ya, story-story ini. Dan lahirlah 3 komik itu, Kor, dan juga ada dalam bahasa Inggris juga. Ya, yang juga telah jadi berkat untuk bangsa-bangsa begitu ya. Mungkin saya kepengennya bikin e-booknya juga sih, Kor. Bikin e-booknya, e-komiknya ya, supaya karena sekarang udah eranya kan ke digital book semua, e-book semua ya. Jadi kalau bisa komiknya yang 3 itu dibikin e-komik, itu akan keren juga. Saya pikir akan lebih luas ya, akan lebih luas. Itu yang masih saya mimpi dan kepengen, Kor. Mungkin Mbak Hana bisa bantu saya kalau 3 komik itu dibikin e-komik atau e-book, jadi akan lebih mudah available. Jadi kalau saya keliling nggak perlu bawa-bawa buku kemana-mana. Siap. Iya, itu yang melatar belakangi, Kor. Jadi dan amazing banyak kesaksian tentang buku itu. Ya, karena itu kan buku pertama, kisah bagaimana saya bertemu Yesus, The Calling. Ya, kisah yang kedua bagaimana saya berdamai dengan diri saya dan bertemu dengan Papa yang sejak perceraian itu nggak pernah ketemu, dan Tuhan secara ajaib bisa bertemu dan saya harus berdamai, rekonsiliasi dengan Papa saya, dan kemudian terus bergerak sampai ke Destiny ya, ke Destiny, sampai berdirilah Destiny Institute Homeschooling Community, jadi sekolah rumah homeschooling Destiny di Salatiga dan di beberapa kota. Jadi itu sekali lagi balik semua anugerah, semua karena dia betul-betul amazing. Baik, Kok sayang. Wow, sebuah sharing yang saya percaya sahabat Bahana dimanapun kita ya diberkati. We are very blessed oleh hambanya ini. Ya, bagi pemirsa, bagi sahabat Bahana dimanapun, kalau ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang sosok seorang Samuel Saputra, nanti bisa mendapatkan biokomik yang sudah diterbitkan ini. Ya, semuanya bisa didapat di penerbit Andi. Nanti bisa menghubungi nomor-nomor yang bisa ditayangkan di tayangan ini. Ya, dan kita berharap komik ini pun nanti bisa dibuat digital booknya sehingga bisa tersebar lebih luas. Begitu ya, Kok Sam? Sepakat seperti itu ya? Keren, itu yang saya tunggu. Ya, doakan semoga nanti semuanya bisa lancar. Nah, baik Kok Sam, kita sudah tiba pada penghujung ya pertemuan kita kali ini. Ya, berharap next time kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan yang lebih indah tentunya. Nah, mungkin sebagai closing statement atau ada sesuatu yang ingin Kok Sam sampaikan kepada pemirsa, pada sahabat Bahana pada kesempatan perdana tayangan program karena dia di Bahana Channel ini. Monggo, Kok Sam. Iya, saya kira kita hari-hari ini sedang dibawa ya kepada sebuah titik di seluruh dunia lewat COVID yang tentunya masih terus berjalan juga. Walaupun vaksin sudah ditemukan, sekali lagi jangan lengah, ya jangan lengah, jangan lelah, jangan kemudian kita teledor lagi dengan kembali kepada pola hidup yang lama. Karena satu vaksin suntikan itu tidak akan menyelesaikan semua virus yang terus berkembang dan bermutasi hari-hari ini.
Jadi artinya begini, tetap bergantung sama Tuhan, tetap bersandar sama Tuhan, tetap menjaga pola hidup sehat, jaga hati, jaga pikiran, jaga makan, jaga pola hidup betul-betul. Ini akan jadi kunci untuk kita hidup dalam kesehatan ilahi. Sekali lagi, sehat adalah tanggung jawab kita, ya, gitu. Bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semuanya. Jadi bukan dengan kuat dan gagah, itu yang Zakaria pasal keempat ayat yang ke-6, itu ayat kuat kutipan yang saya ingin ini kan Nabi Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Dalam konteks Zakaria membangun reruntuhan kota Yerusalem pada waktu itu, dan pesannya dia adalah ini: ketika membangun reruntuhan tentunya nggak mudah ketika kita harus rebuilding. Beberapa saudara mungkin lagi rebuilding lagi, membangun ulang bisnis, membangun ulang pelayanan, membangun ulang keluarga, membangun ulang ekonomi yang murat-marit pada masa COVID ini. Pesan saya adalah ini: jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Zakaria 4 ayat ke-6, bukan dengan kuatmu, bukan dengan gagahmu, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Oleh Rohku. Hanya karena Tuhan, karena Roh Kudus, dan bagi Tuhan semuanya. Kita nggak bisa ambil kredit untuk kemuliaan untuk diri kita sendiri. Jelas saya nggak bisa ambil kredit untuk diri saya sendiri, karena saya tahu saya ada hari ini 37 tahun melayani Tuhan, semua karena Tuhan, karena Roh Kudus, karena anugerahnya yang luar biasa. So, andalkan Tuhan tetap dalam semua hal. Amin, amin. Wah, terima kasih sekali Coach Sam. Di akhir perjumpaan kita, sebuah pesan yang sangat luar biasa bagi kita semua, sahabat Bana dimanapun. Di tengah situasi pandemi yang masih tentunya membuat kita sulit ini, tetap andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, Amen. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri, dan biar Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita semua. Sekali lagi Coach Sam, terima kasih untuk waktunya. Sekali berharap next time bisa ketemu lagi di ruang ini. Dalam kesempatan yang lain. Baik pemirsa, sahabat Bahana dimanapun, ya, dengan kita sudah melihat sebuah kisah kehidupan yang nyata dari sosok seorang Samuel Saputra, dan saya percaya bukan hanya memberi inspirasi kisah kehidupan Coach Sam ini, tapi memotivasi dan bisa mengubah setiap kita yang mungkin saat ini terpuruk, yang saat ini tidak punya harapan, yang saat ini mungkin tidak tahu masa depan. Tapi lihatlah sosok Samuel Saputra, dari seorang anak yang hanya lulusan atau tamat SD, tapi sekarang menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kalau Coach Sam bisa, kita pun juga bisa. Sampai jumpa di program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.